Halo YouTube, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sebuah sepatu roda mereknya DLF Skate. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Apabila teman-teman berminat dengan topik-topik seputar sepatu roda, langsung subscribe saja ya guys. Bakalan banyak video-video tentang sepatu roda yang bakal saya posting dalam waktu ke depan. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sebuah sepatu roda yaitu mereknya DLF Skate. Nah, ini dia sudah ada di depan saya. Untuk tipenya saya nggak tahu ya, karena di kotaknya ini bahasa Cina semua. Mari langsung saja kita buka dan kita lakukan unboxingnya. Nah, di sini di dalam terdapat sepasang sepatu, lalu kunci, dan nggak ada lagi, kosong. Nah, kalau dilihat sepintas ini sepatunya mirip ya dengan sepatu Labeda C08, lalu mirip juga dengan Oxer Twister dari segi dilihat dari segi lubang-lubang anginnya, lalu dari segi dudukan tali. Kalau strap mungkin sedikit berbeda ya. Kalau di sini dia menggunakan spider strap. Untuk harganya ini sepatu ini tergolong cukup murah ya. Ini hanya sekitar 600.000, 5,5 apa 600 gitu sekitar itu harganya. Ini kalau teman-teman lihat mirip sekali ya, dari bentuknya, lubang anginnya. Nah, ini Oxer Twister, ini DLF Skate. Nah, mari langsung saja kita review satu-satu. Pertama dari segi hardbootnya, dia sudah full hardboot ya, dengan banyak lubang-lubang angin. Nah, di sini, lalu di sini, lalu di belakang juga ada. Jadi sepatu rodanya untuk bobot termasuk cukup ringan ya, karena bagian hardbootnya nggak full, banyak bolong-bolongnya. Lalu untuk strap dia menggunakan strap yang standar di atas ini, lalu bagian sininya masuk ke dalam boot jadi nggak kelihatan ujungnya. Lalu untuk strap tengahnya dia menggunakan spider strap, jadi dipencet untuk mencopotnya. Nah, lalu juga terdapat lubang-lubang tali, cuman di sepatunya di dalam kotaknya nggak ada talinya ya. Lalu untuk linernya, untuk lapisan dalamnya nggak terlalu lembut ya, agak kasar teksturnya. Untuk busa juga nggak terlalu empuk, agak tipis. Lalu di sini sudah ada side guard, pelindung sampingnya, jadi kalau jatuh kena ini dulu. Lalu untuk frame dia sudah menggunakan frame aluminium dengan panjang 239 mm. Untuk roda dia konfigurasi roda banana, bawaannya di tengahnya 80, lalu di depan dan di belakang itu 76. Ini bisa diganti dengan 80 semua ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen dijadiin roda standar tinggal beli roda 80. Jadi roda 76 dicopot diganti dengan roda 80. Lalu sistem bautnya sudah menggunakan baut yang tertanam di frame ya. Jadi kita cukup menggunakan satu kunci aja buat membukanya. Nah, yang di sini lubang kuncinya. Lalu di sisi sini bautnya tertanam di framenya. Lalu di framenya tertulis Q8, mungkin ini serinya ya. Jadi mungkin ini DLF Skate seri Q8. Lalu juga tertulis ABEK 7. Berarti dia bearing bawahnya ABEK 7 nih. Nanti kita akan coba lihat bearingnya. Lalu untuk roda dia menggunakan harness 85A keempat-empatnya. Untuk finishing framenya nggak terlalu rapih ya, dari segi catnya nggak terlalu rapih. Lalu sistem boot mountingnya standar ya, di bagian tumit dan bagian depan kaki menggunakan masing-masing satu baut. Jadi kalau teman-teman yang pengen ganti dengan frame 3 roda ini gampang, tinggal copot frame bawahan lalu bisa ganti frame 3 roda seperti Link DS11 atau Lunsan Lun, atau juga dari Rollerblade juga ngeluarin frame 3 roda, cuman harganya cukup tinggi kalau yang Rollerblade. Lalu untuk dalamnya seperti apa kita langsung lihat saja. Kita buka dulu linernya. Untuk linernya dia berwarna merah, lalu ada motif bunga-bunga di bagian atasnya berwarna hitam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukurannya, size 44. Lalu di depan sini ada tulisan mereknya DLF. Untuk linernya juga terdapat tali pengait ya, jadi kalau kita pengen bawa-bawa kita tinggal gantung seperti ini saja. Nah, lalu untuk bagian dalamnya sudah terdapat bantalan karet ya, teman-teman bisa lihat itu yang warna merah itu, teman-teman bisa lihat. Nah, itu bantalan karetnya, lumayan buat yang pengen main sedikit ekstrim seperti lompat-lompat, cukup terbantu redaman getarannya. Lalu selebihnya nggak ada lagi ya. Untuk bagian cuff-nya cukup kaku ya, jadi nggak terlalu banyak pergerakan, cukup keras.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga mereknya. Bagian sini ada tulisan DLF. Nah, lalu untuk bearingnya kita langsung coba buka saja ya. Kalau menurut speknya dia menggunakan bearing ABEK 7. Di dalamnya malah dapat ILK 9. Jadi sepertinya mungkin ini sudah dimodifikasi juga ya. Jadi ini udah nggak standar lagi. Bearingnya sudah terdapat ILK 9 Pro Twin Cam dengan tutup karet. Jadi kalau pengen ngebersihin gampang ya, kita tinggal buka tutup karetnya dan kita bisa bersihkan bearing di bagian dalamnya. Dari segi kualitas finishing hardboardnya cukup rapi ya, berbeda dengan framenya. Saya nggak tahu nih apakah bawaan dia apa enggak, karena di sini tulisannya Q8 lalu bearingnya ABEK 7. Sementara dari kita lihat dari ukuran sepatunya di sini teman-teman bisa lihat kalau bagian depan framenya pas. Sementara bagian belakangnya framenya seperti kurang panjang karena bagian bootnya masih jauh nih ke sini. Sementara framenya hanya sampai sini. Ada kemungkinan ini mungkin bukan frame bawaan dia, atau bisa juga mungkin dari bawaan pabriknya ukuran framenya sama semua. Jadi ketika di sepatu size 44 yang besar ini framenya jadi terlihat kecil dan terlihat pendek karena sepatunya panjang sementara framenya sama semua. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Oke guys, jadi lebih kurang itu ya review kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.